Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Kali ini saya akan mengajak kembali teman-teman untuk menelusuri keberadaan kondisi yang ada di sekitar Benteng Keraton Yogyakarta. Seperti apa teman-teman? Yuk ikuti videonya berikut ini. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi keraton yang masih ada dan berkembang sampai saat ini. Keraton mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan budaya leluhur. Saat ini kita masih bisa melihat bangunan yang bernilai sejarah di kota Yogyakarta. Salah satunya adalah tembok pertahanan yang mengelilingi kawasan Keraton Yogyakarta atau yang terkenal dengan sebutan benteng. Keberadaan Benteng Keraton Yogyakarta yang tidak pernah lepas keterkaitannya dengan sejarah dari keraton itu sendiri. Benteng menjadi satu bangunan yang berdiri kokoh memagari kawasan Keraton Yogyakarta yang merupakan saksi bisu sejarah kota Yogyakarta dari masa ke masa. Pada masa pendudukan kerajaan Jepang, di mana-mana rakyat ketakutan dan mencari perlindungan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian memutuskan untuk menampung mereka di sisi dalam dan sekitar benteng keraton. Keadaan ini tetap dibiarkan ketika masa pendudukan kerajaan Jepang berakhir. Dalam perkembangannya, pemukiman ini kemudian merusak benteng yang ada. Sisa tembok benteng yang masih utuh hanya dari Plengkung Gading ke timur sampai dengan pojok Benteng Wetan. Seperti apa penampakannya teman-teman? Yuk kita lihat bersama-sama. Revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta telah dimulai sejak tahun 2015 yang diawali dengan kajian otentisitas bangunan cagar budaya. Revitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan benteng sebagai salah satu atribut cagar budaya atau keistimewaan. Rencananya seluruh kawasan benteng akan direvitalisasi secara bertahap. Berbeda dengan kawasan lainnya di sekitar benteng Keraton Yogyakarta, maka di bagian dalam benteng antara pojok Benteng Wetan dengan Plengkung Gading ini tidak terdapat bangunan-bangunan rumah yang menempel di dalam jeron benteng. Akan tetapi untuk yang di luar benteng terdapat bangunan-bangunan yang menempel tembok luar benteng ini. Panjang benteng ini dari Plengkung Gading sampai pojok Benteng Wetan adalah sekitar 580 meter. Terdiri dari tembok luar setinggi kurang lebih 4,2 meter dan saat ini hampir semua bangunan di selatannya atau di luar benteng ini menempel tembok benteng. Kemudian untuk tembok benteng yang dalam tingginya bervariasi antara 2,5 meter sampai 3,5 meter. Antara tembok dalam dan tembok luar terdapat jalan yang tingginya sekitar 3,5 meter. Jika teman-teman sedulur sedang berjalan-jalan di Jogja, tidak ada salahnya mampir ke sini untuk berjalan-jalan menikmati Benteng Keraton Yogyakarta. Selain berolahraga, refreshing juga mengenal benda bersejarah di Jogja. Di kawasan di dalam benteng atau jeron benteng, dari pojok Benteng Wetan ke barat sampai dengan pertigaan dengan Jalan Gamelan adalah Jalan Siliran Kidul.
Kemudian ke arah barat lagi dari pertigaan dengan Jalan Gamelan sampai Plengkung Gading adalah Jalan Langenarjan Kidul. Sedangkan di luar atau di sebelah selatan benteng ini adalah Jalan Mayor Jenderal Sutoyo. Kita lihat di lokasi ini, tembok benteng bagian dalam tingginya rata dengan urukan jalan yang diuruk, tingginya kira-kira hanya sekitar 2,5 meter. Teman-teman, kita lihat kondisi saat ini, kelihatan benteng di sini dari pojok benteng wetan sampai Plengkung Gading sudah tidak putih bersih, akan tetapi agak kehitam-hitaman sehingga terkesan kotor. Alangkah baiknya jika benteng di sini juga diperbaiki ataupun dirawat dengan dicat lagi sehingga tampak putih bersih. Benteng Keraton, Plengkung, dan juga pojok benteng yang dicat putih bersih sangat bagus untuk spot foto. Juga di sepanjang benteng ini saya kira perlu dibuat taman kecil sehingga penampilannya akan sama dengan benteng yang telah direvitalisasi seperti yang ada di sekitar pojok benteng Lor Wetan. Benteng Keraton Yogyakarta memiliki 5 gerbang dengan pintu melengkung sebagai sarana keluar masuk benteng. Kelima pelengkung yang mengelilingi benteng itu adalah Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan yang berada di sebelah timur alun-alun, kemudian Plengkung Jogosuro atau Plengkung Asem yang berada di sebelah barat alun-alun, kemudian Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari yang berada di sebelah barat, kemudian Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading yang berada di sebelah selatan, dan Plengkung Madyosuro atau Plengkung Gondomanan yang berada di sebelah timur. Kita lihat hanya ada bangunan umum yang berada di sebelah utara atau jeron benteng, di sebelah timur Plengkung Gading, yaitu bangunan yang dipakai untuk lembaga keuangan mikro BUKP DIY Kecamatan Keraton. Akan tetapi bangunan ini tidak menempel persis di tembok dalam benteng keraton. Gerbang benteng Keraton Yogyakarta disebut Plengkung karena pintu untuk keluar masuk yang dibuat melengkung, seperti Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading ini. Di atas Plengkung Gading terdapat pelataran atau panggung. Kemudian di kanan kirinya terdapat tangga untuk naik ke atas panggung dan dilengkapi dengan 2 gardu jaga untuk mengintai musuh yang disebut bastion. Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading ini mempunyai arti, kata nir berarti tidak ada, boyo berarti bahaya, artinya Nirboyo tidak adanya bahaya yang mengancam. Plengkung Nirboyo ini hanya digunakan untuk tempat keluar jenazah sultan dan keluarganya dari keraton menuju ke makam Imogiri. Sultan Keraton Yogyakarta beserta keluarga inti tidak boleh melewati Plengkung Nirboyo ini selama hidupnya. Demikian teman-teman, video kali ini melihat kondisi
benteng Keraton Yogyakarta yang masih utuh, yaitu dari pojok Beteng Wetan sampai dengan Pelengkung Gading. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada masukan-masukan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.